Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Mulfarahayu, kelas 13 Kimia Analis 2. Moto hidup saya adalah, kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas. Materi yang akan saya bawa kali ini adalah validasi metode analisis atau FMA. Mengapa perlu ada pengelolaan laboratorium? Laboratorium harus dikelola dengan baik untuk menjaga terjadinya berbagai kemungkinan kecelakaan akibat kerja. Berbagai potensi berbahaya yang ada di laboratorium kimia diantaranya adalah adanya bahaya bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar. Pengertian validasi metode analisis adalah suatu tindakan penelitian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium. Validasi adalah suatu proses evaluasi kecermatan dan keseksamaan yang dihasilkan oleh suatu prosedur dengan nilai yang dapat diterima. Tujuan validasi metode analisis. Pertama, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Kedua, untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, reproducible, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Ketiga, untuk menunjukkan bahwa semua metode tetap yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Dalam validasi metode analisis yang dilakukan validasi adalah prosedur tetap atau SOP, standar operasional prosedurnya, misalnya validasi metode analisa penetapan kadar zat aktif atorvastatin dalam tablet Lipitor dengan metode spektrofotometri HPLC. Maka, yang divalidasi atau diuji validitasnya adalah prosedur tetap. Penetapan kadar zat aktif atorvastatin dalam tablet Lipitor dengan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Suatu metode analisis harus divalidasi untuk melakukan verifikasi bahwa parameter-parameter kerjanya cukup mampu untuk mengatasi problem analisis. Karenanya, suatu metode harus divalidasi ketika pertama, metode baru dikembangkan untuk mengatasi problem analisis tertentu. Kedua, metode yang harus baku direvisi untuk menyesuaikan perkembangan atau karena munculnya suatu problem yang mengarahkan bahwa metode baku tersebut harus direvisi. Ketiga, penjaminan mutu yang mengidentifikasi bahwa metode baku telah berubah seiring dengan berjalannya waktu. Keempat, metode baku yang digunakan di laboratorium yang berbeda dikerjakan oleh analisis yang berbeda atau dikerjakan dengan alat yang berbeda. Kelima, untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua metode, seperti antara metode baru dan metode baku. Parameter dibagi 10. Yang pertama, akurasi atau ketepatan merupakan kemampuan suatu metode analisa untuk memperoleh nilai yang sebenarnya atau ketepatan pengukuran. Kedua, presisi. Presisi adalah ukuran keterulangan metode analisis. Nilainya ditunjukkan dengan simpangan baku relatif atau RSD dari sejumlah sampel yang berbeda signifikan secara statistik. Ketiga, ada spesifitas atau selektivitas adalah kemampuan metode analisis untuk mengukur secara akurat suatu analit dengan keberadaan pengganggu yang berada dalam matriks sampel. 4. Batas deteksi atau limit of detection atau LOD. LOD merupakan nilai konsentrasi zat yang diukur pada saat metode atau instrumen mulai mendeteksi keberadaan zat tersebut tetapi belum bisa dikuantifikasi secara tepat. 5. Batas kuantifikasi atau limit of quantitation atau LOQ. LOQ adalah nilai konsentrasi terendah dari zat yang diukur pada masa saat metode atau instrumen dapat mendeteksi zat tersebut dengan akurasi dan presisi yang baik. 6. Linearitas. Linearitas merupakan kemampuan suatu metode analisa untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. 7. Kisaran atau range. Kisaran adalah konsentrasi terendah dan tertinggi yang mana suatu metode analisis menunjukkan akurasi, presisi, dan linearitas yang mencukupi. Kisaran konsentrasi yang diuji tergantung pada jenis metodenya. Kisaran diukur menggunakan baku dengan kisaran 25, 50, 75, 100, 125, dan 150% dari konsentrasi analit yang diharapkan. Kisaran konsentrasi adalah kisaran di mana linearitas dilakukan. 8. Kekerasan atau ruggedness. Kekerasan merupakan tingkat reprodusibilitas hasil yang diperoleh di bawah kondisi yang bermacam-macam. Ini ditunjukkan sebagai persen RSD. Kondisi-kondisi ini meliputi laboratorium, analisis, alat, reagen, dan waktu percobaan yang berbeda.
9. Ketahanan atau robustness atau ketegaran. Ketahanan merupakan kapasitas suatu metode analisis untuk tidak terpengaruh oleh variasi-variasi kecil dalam parameter metode analisis. Contoh variasi-variasi kecil dalam pengujian dengan HPLC antara lain pH fase gerak, suhu, tekanan, stabilitas, konsentrasi buffer, flow rate, suhu kolom, dan lain-lain. 10. Kesesuaian sistem didefinisikan sebagai serangkaian uji untuk menjamin bahwa metode tersebut dapat menghasilkan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Parameter-parameter yang digunakan adalah jumlah lempeng teori, tiling vektor, kapasitas, nilai RSD tinggi puncak, luas puncak dari serangkaian injeksi. Hal-hal untuk validasi metode analisa. Dalam melakukan validasi metode analisa diperlukan perangkat untuk melakukannya, yaitu pertama, sampel uji. Sampel ini diuji untuk memberikan presisi dan interferensi yang dihitung setiap kali dilakukan pengujian. Hasil pengujian akan menghasilkan penyimpanan dari hasil presisi sampel yang diuji secara rutin. Sampel rutin yang digunakan adalah sampel yang biasa digunakan dalam pengujian. Kedua, speaking material. Speaking material digunakan untuk melihat working range suatu sampel yang memiliki konsentrasi di bawah limit deteksi dari instrumen. Ini tidak harus dilakukan pada semua metode, hanya metode tertentu yang memang di dalamnya mengharuskan untuk adanya speaking material. Speaking dilakukan jika kadar dalam sampel di bawah limit deteksinya. 3. Incarved material. Incarved material adalah penggunaan sampel yang tidak mengandung analit. 4. Standar. Standar digunakan berdasarkan kebutuhan. Yang kelima ada blanko. Blanko digunakan untuk menjadi control chart dalam pengujian. Blanko ada dua, yaitu blanko sampel dan blanko reagen. Blanko sampel adalah sampel murni tanpa adanya analit. Blanko sampel dibuat dengan cara dilakukan pengenceran sebanyak-banyaknya hingga analit hilang. Blanko reagen adalah blanko yang di dalamnya hanya ada reaksi dilakukan dalam pengujian tersebut. Keenam ada statistika. Ilmu statistika digunakan untuk menghitung dan menetapkan parameter keberterimaan. Statistika dasar yang dihitung adalah rata-rata, RSD, persen RSD, uji T, dan uji F. Revalidasi metode analisa. Revalidasi metode analisis dari sebuah prosedur pengujian dilakukan bila terdapat perubahan-perubahan, antara lain, pertama, perubahan fase gerak, kedua, perubahan pada kolom HPLC, ketiga, perubahan suhu pada kolom HPLC, keempat, perubahan konsentrasi atau komposisi dari sampel dan standar, kelima, perubahan detektor, misalnya berubah dari detektor UV visible menjadi detektor fluorimetri atau perubahan rentang gelombang. Jadi kesimpulannya adalah validasi metode analisis memainkan peran yang sangat penting dan fundamental dalam industri farmasi. Validasi metode analisis harus dilakukan tidak hanya pada pengujian kadar obat, jadi akan tetapi juga pada bahan baku awal dan pengujian mikroba. Foto tersebut merupakan contoh pengelolaan laboratorium yang ada di PT Pertamina Geothermal Area Kamojang. Kami sedang melaksanakan rutin pagi membacakan MSDS sebelum memasuki laboratorium. Sedangkan untuk foto yang kedua ini, kami sedang melaksanakan penyimpanan sampel anion dan juga kation. Ini juga termasuk ke dalam pengelolaan laboratorium yang ada di PT Pertamina Geothermal Area Kamojang.